Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, kelas, pertemuan kali ini kita akan membahas an overview, selayang pandang tentang mata kuliah kita, yaitu teaching evaluation, evaluasi pembelajaran. Oke, so welcome to the class. Oke, kita akan mulai dengan mengutip Al-Baqarah ayat 155. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. And we will surely test you. Dan kami, kata Allah, pasti akan menguji kamu with something of fear, dengan rasa takut, and hunger, lapar, and loss of wealth, kehilangan harta atau kurangan harta, and lives, kehilangan jiwa, and fruits, atau kekurangan buah-buahan atau makanan. But give good tidings to the patient. Namun berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Apa kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar? Heaven, surga. Bagaimana mengetahui seorang itu bersabar atau tidak? Ya, diuji. Diuji dengan apa? Kekurangan harta, ya, kekurangan makanan, ya, kehilangan jiwa, hunger, dan rasa takut. Poinnya untuk mencapai suatu pencapaian tertentu seperti surga, ada karakteristik tertentu yaitu sabar, dan ada cara mengujinya. Dengan kata lain, testing, evaluation itu sesungguhnya sesuatu yang positif. Meskipun dalam prakteknya kita kalau mau diuji itu berdebar-debar, ya, kurang menyenangkan kadang-kadang. But please keep in mind that testing, evaluating, adalah sesuatu yang kita perlukan untuk mengetahui apakah apa yang kita canangkan, apa yang kita rencanakan telah tercapai atau tidak. Kita akan mulai dari definisi evaluation. Namun kita akan menggunakan sedikit analogi. Misalnya di sini ada percakapan antara Ahmad dan Fatimah. Ahmad bilang ke Fatimah, Raihana itu bahasa Inggrisnya sangat bagus loh. Dan Fatimah menjawab, kok tahu kalau bahasa Inggrisnya Raihana sangat bagus? Nilai TOEFL-nya 537 loh, jawab Ahmad. Terus Fatimah yang tidak pernah nggak tahu nilai TOEFL-nya berapa, dia nanya, kalau saya ingin tahu nilai TOEFL saya, bagaimana caranya? Nah, Ahmad memberikan solusi. Ikut saja tes TOEFL di UPB IAIN Metro. Promosi guys. Lihat kata-kata tebal, ada sangat bagus, ya. Ada TOEFL 537, ada tes TOEFL. Definisi penting, ya. Teori itu penting. Tanpa definisi, tanpa teori, kadang-kadang praktek kita kurang sempurna, ya. Dalam Hasanah Islam itu belajar di waktu kecil dan praktekkanlah, amalkanlah ketika besar. Itu artinya belajarlah teori dan nanti praktek bisa mengikuti. Kita lihat dulu definisinya. Kata-kata sangat bagus itu adalah evaluation. Bahasa lainnya adalah assessment. Bahasa Indonesianya adalah penilaian. Nah, penilaian ini butuh data. Apa datanya? Tadi TOEFL 537. Nah, data ini diperoleh melalui proses yang namanya pengukuran. In English we say measurement. Measurement ini ada alatnya, ya. Apa alat yang digunakan? Namanya test. Tes bahasa lain adalah ujian, bahasa lainnya adalah ulangan.
Jadi beda-beda tipis guys. Tapi Anda harus tahu perbedaan antara evaluation, measurement, dan test. Oke, misalnya saya mengambil weight scale untuk mengukur berat badan ya. Saya naik ke timbangannya, kemudian let's say berat saya misalnya 98. Wow, 98. Kemudian teman saya bilang, berat sekali gitu ya. Nah, berat sekali itu adalah evaluation, penilaian. 98 itu adalah measurement. Timbangannya itu adalah alat atau test. Can you see that? I hope you can see the differences among evaluation, measurement, and test. Oke, kita lihat lagi evaluasinya. Kita lihat lagi definisinya maksud saya. Guys, evaluation itu sifatnya kualitatif. Kualitatif itu tidak ada angka-angka gitu ya. Misalnya kualitatif itu bagus ya, lulus, cum laude, memuaskan, cantik, penting, setuju. Itu evaluation, penilaian. Assessment. Nah, sekali lagi untuk bisa menilai sesuatu kita harus ada datanya. Dan data itu kita sebut, kegiatan mengambil data itu measurement. Hasilnya nanti harus ada angka-angka. Misalnya untuk mengetahui TOEFL seorang bagus itu misalnya ya tes TOEFL dulu. Nah, nanti ada angka 550, 550. Itu measurements-nya. IELTS-nya, nanti kalian tes TOEFL tuh IELTS ya. IELTS-nya 7 misalnya ya, bagus ya. IPK-nya 3,8, itu cum laude ya, mungkin di kampus kita cum laude ya. Dan test, alat untuk mengambil data, alat untuk mendapatkan angka-angka itu namanya test yang populer adalah TOEFL ya, Test of English as Foreign Language Ada juga IELTS ya, International English Language Testing System kalau nggak salah, coba check it out. Kemudian kalau dalam perkuliahan ada namanya quizzes ya, dosen datang tiba-tiba kita quiz ya hari ini gitu ya, and that's always that amazing ya. Kemudian ada midterm test atau kita kenal dengan ujian tengah semester ya, dan ada final exams atau UAS di tempat kita. Nah, again, I hope you can see the difference between evaluation, measurement, and test. Bahwa evaluation itu kualitatif, measurement itu kuantitatif, dan test itu alat untuk mendapatkan data kuantitatif itu. Sampai sini, do I make myself clear? Saya harap teman-teman bisa melihat perbedaannya ya. Let us see. Questions yang sering diajukan orang adalah why should we evaluate the learning process? Kenapa harus melakukan evaluation, assessment atau penilaian? Ada banyak jawaban mungkin ya, tapi jawaban yang paling common, yang paling umum adalah first, to know the student's performance or progress. Kita ingin tahu kinerja, performance, pencapaian, atau progres atau kemajuan peserta didik yang kita ajar. Anda ngajar kursus misalnya ya, Anda side jobnya ngajar SD ya. Untuk mengetahui mereka mengalami good progress atau performance-nya meningkat atau tidak, Anda harus mengevaluasinya. Yang kedua adalah to know whether the learning objectives or the learning outcomes have been achieved or not. Untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran, learning objectives, atau bahasa lainnya ada learning outcomes,
itu sudah tercapai atau belum. Oke. Jadi lagi-lagi sama kayak sabar tadi ya. Untuk mengetahui orang sabar atau tidak ya diuji begitu ya. Kalau tidak diuji kita tidak pernah tahu apakah dia cukup bersabar atau tidak. Oke? Oke. Jadi evaluation itu penting ya. Oke. Situ ada kata-kata performance ya guys ya. Misalnya performance itu beda dengan competence ya. Progress itu beda dengan movement ya. Istilah-istilah teknis semacam itu perlulah Anda kuasai ya. Sekilas sama, tapi ketika Anda belajar lebih lanjut, misalnya mau S2 atau menulis skripsi, perbedaan-perbedaan itu Anda harus tahu. Oke? Misalnya ada kata performance. Performance itu observable, suatu yang bisa Anda lihat ya. Kalau masih di dalam otak itu namanya competence ya, pengetahuan ya. Competence ini teori renangnya ya. Anda tahu siapa juara olimpiade renang ya. Gaya-gaya renang itu competence. Anda tahu ya, secara tekstual, secara teori. Tapi belum tentu Anda bisa berenang, oke? Nah, berenangnya itu namanya performance, ya. Ya, kalau Anda bisa renang, oke, itu Anda memiliki performance yang bagus, oke? Tapi kalau Anda tidak tahu tentang sejarah renang, siapa pemenang olimpiade renang, berarti competence Anda nggak bagus, oke? Sekali lagi, competence itu teori, performance itu sesuatu yang bersifat praktik, yang observable, oke? Ya, penting ya. Oke. Ada juga istilah learning objectives ya, tujuan-tujuan pembelajaran. Nah, commonly biasanya, oke, kita mengacu pada Bloom taxonomy ya. Anda sudah baca di materi sebelumnya, oke. Ketika orang mengatakan learning objectives, maka itu merujuk kepada 3 hal, ya. Cognitive, affective, and psychomotor. Oke. Kognitif itu artinya knowledge, pengetahuan, ya. Teori-teori tadi itu ya. Sedangkan affectives itu feelings and emotions. Oke, barangkali lebih tepat diterjemahkan sebagai sikap dalam bahasa Indonesia ya. Yang ketiga adalah psychomotor atau physical and manual skills, atau kita mengartikannya sebagai keterampilan. Ya, jadi ketika kita membuat learning objectives, ya, di situ ada pengetahuannya apa, oke, kemudian sikap, yang dinilai pengetahuannya tentang apa, sikapnya harus bagaimana, dan keterampilan apa yang harus dicapai. Oke. Again and again, beberapa technical terms, istilah-istilah teknis mungkin menjadi layak untuk mendapat perhatian kita, ya. Misalnya di situ saya menyisir ya beberapa istilah yang saya temukan ketika dulu belajar ya. Ada competence, ada performance ya. Ya, pengetahuan tentang itu, pengetahuan yang teori-teori itu sebelah kiri ada competence, kompetensi linguistik, kompetensi bahasa, kompetensi sastra, language usage ya. Itu misalnya kompetensi linguistik adalah teori tentang linguistik, pengetahuan tentang teori linguistik. Oke. Nah, kalau yang di sebelah kanannya performance, kompetensi komunikatif, kompetensi berbahasa, kompetensi bersastra, language use ya. Itu praktiknya ya. Mungkin banyak orang yang hafal tenses ya, language usage ya. Teori tentang tenses bagus ya, ngelotok kering hafal ya, by heart ya. By heart itu di luar kepala, in and out-nya hafal dia. Ya, seluk-beluk tenses itu hafal. Tapi mungkin tidak bisa menulis dengan baik ya, tidak bisa berbicara dengan baik. Itu artinya dia memiliki language usage yang bagus, oke? Tapi language use-nya kurang bagus. Nah, sisi lain ada orang yang speaking-nya bagus, ya, just ya, fluently ya, confidence ya, tapi nilai grammar-nya jeblok. Orang seperti itu language-nya bagus, kemudian language usage-nya kurang bagus. Idealnya language usage-nya bagus, language use-nya juga bagus, oke? Itu guys, sekedar pengayaan terkait dengan beberapa technical terms, istilah-istilah teknis yang mungkin akan kita temui atau mungkin bisa membantu kita memahami teks-teks tentang teaching evaluation nantinya. Oke, kita lanjut.
Kita sudah tahu bahwa evaluation itu penting ya. Kemudian pasti ada tahap-tahapannya. Oke. Tahapan-tahapan ini yang common saja. Mungkin nanti bisa ada referensi lain yang lebih lengkap ya. Yang pertama kita adalah stating the purpose of measurement. Sorry. Ya, kita harus membuat tujuan evaluasi ini apa. Oke. Nanti kembali ke yang tadi itu ya, learning objectives itu ya. Cognitive, affective, and psychomotor. Okay. Kemudian defining language knowledge to be assessed. Language itu kan besar ya. Oke, ada four basic skills, ada listening, speaking, dan lain sebagainya. Dan ada juga vocabulary, ya. Ada translation barangkali ya. Kita harus definisikan dulu. Kita mau menguji tentang apa, ya. Kita mau menguji vocabulary-nya saja, grammar-nya saja, atau all, ya, atau semuanya, ya, harus di define, harus di state, ya, harus didefinisikan, identifikasi. Oke, setelah itu kemudian kita cari selecting the assessment procedure. Apa bacanya procedure ya. Types ya. Kita jenis tes yang bagus untuk kompetensi itu apa gitu ya. Oke. Ada 5 ya, tapi yang kita kenalkan 2 saja. Ada namanya discrete test. Oke, misalnya Anda ikut kelas reading, yang diuji hanya reading kan, itu namanya discrete test ya. Namun kalau Anda ikut TOEFL, oke, di situ ada reading, ada listening, ada grammar ya. Itu namanya integrative. Oke, ya kalau banyak yang diujikan dalam satu waktu tes itu namanya integrative. Tapi kalau hanya satu aspek saja itu namanya discrete. That's it. Oke, pinter. Oke. 1 2 3 yang keempat adalah designing items and tasks ya. Merancang atau menyusun items ini butir-butir soal ya. Berapa soal? Soal pertama 2 items bahasa Inggrisnya ya. Task ini tugasnya apa gitu ya. Oke. Dan nanti kalau research itu nanti ada validity dan reliability-nya. Tes yang bagus itu harus divalidasi guys ya. Apa itu validasi dan apa itu reliability kita akan bahas pada sesi khusus ya. The important thing for now that you should know that bahwa tes yang bagus itu adalah tes yang melewati proses validity dan reliability. Oke. Setelah menyusun tes butir-butir soal, kemudian kita melaksanakan membawa tes itu ke kelas dan memberikan ya ke peserta didik. Nah, membawa tes ke kelas, melaksanakan itu namanya administering the assessment tools ya. Ya. Oke. Kemudian setelah dapat hasilnya ya kita akan berikan scoring. Scoring memberikan nilai the language sample atau answers produced. Memberi nilai terhadap jawaban kebahasaan yang dikerjakan oleh peserta didik. Yang terakhir adalah interpreting the results ya. Misalnya 80 bagus sekali gitu. 70 cukup, 60 lulus gitu. Kayak gitu ya, interpreting the results. Bergantung pada standar-standar yang dibuat oleh sekolah masing-masing. Mungkin namanya standar kelulusan ya, standar kelulusan minimum ya. Apa minimum ya apa nanti istilahnya saya sedikit lupa ya. KKM ya, apa ya? I forgot, sorry. Nah, more information about the steps in language assessment nanti Anda bisa baca di tulisan yang bagus saya kira, judulnya The Language Assessment Process Multiplism Perspective ya, yang ditulis oleh Shohami and Inbars ya. Saya attach sebagai materi reading materials dalam sesi kali ini, nanti bisa dilihat di LMS. Oke guys, tes itu macam-macam guys ya. Sama kayak alat timbang guys ya. Kalau ingin menimbang beras, alat timbangnya berbeda dengan ketika kita menimbang let's say fruits, buah-buahan ya.
Berbeda ketika alat timbangnya juga berbeda ketika ingin menimbang emas, ya. Padahal sama-sama ingin menimbang, ya. Ah, ya, jadi ada jenis-jenisnya. Begitu juga, oke, the same is true with evaluation. Begitu juga halnya dengan evaluation, ya. Alat-alat untuk measurementnya itu, oke, beda-beda. Ada namanya discrete point test, ya. Seperti saya katakan tadi bahwa discrete point test itu jika kita hanya mengukur satu skill saja, ya, satu aspek kebahasaan saja, seperti vocabulary, ya, reading saja, listening saja, ya. Oke, tapi kalau sudah gabung banyak itu namanya integrative test, ya. Nanti kita akan belajar juga pragmatic test, oke, communicative test, ya, authentic test, ya. Oke. Jadi kita akan tahu bahwa misalnya dengan setelah mempelajari teaching evaluation, kita akan tahu bahwa dosen ini melakukan tes tipe ini, tes tipe discrete, ya, pragmatic, communicative, authentic, ya. Oke. Jadi biar kita tidak apa namanya? Tidak menyamaratakan bahwa tes itu hanya satu tipenya, padahal banyak. Oke. So again and again, evaluation, oke, teaching evaluation ini penting, oke, penting bagi calon guru atau calon peneliti seperti Anda, oke. Oke, last but not least, ingat bahwa testing, ya, evaluating itu penting dan itu adalah keharusan, ya. Oke, harus. Ya, perkara orang banyak mengeluh karena ujian dan testing, ya, cobaan, ya. Itu biasalah, sangat manusiawi. Oke. I want to show you this, oke. Saya menemukan ini menarik sekali, ya. Namanya juga hidup pasti banyak ujian. Oke. Kalau banyak cucian namanya laundry. Oke. Oke, sepakat ya. Nah, assignment bagi Anda, oke, adalah menulis dan summary yang saya katakan tadi, oke, tulisan yang ditulis oleh Sohami dan Inbars, oke. Ada attachmentnya di LMS, oke. Well, I think that's all, guys. Okay, nice to meet you. Meskipun kita bertemu secara virtual, okay. I hope that I can help you, okay. Saya bisa membantu Anda, company you, menemani Anda dalam memahami teaching evaluation, okay. I think that's all. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.